Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa Ibu. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertatap muka kembali seperti biasa pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca doa dulu. Tolong pimpin satu orang. Silakan pimpin baca doa. Ketua kelas. Oke, terima kasih Ananda yang telah memimpin baca doa. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, hari ini Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Oke, apa kabar hari ini? Hadir semua? Ada enggak yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk nih? Arya, kemana Arya? Sakit sudah berapa hari? Baru hari ini? Ya, kita doakan semoga Arya besok dapat sekolah dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Kita doakan Arya. Oke, doakan supaya cepat sembuh. Oke, yang lain hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah, pada hari ini Ibu lihat wajahnya cerah-cerah semua. Udah siap berarti nih untuk mengikuti pembelajaran? Oke, siap ini ya? Siap. Oke. Hari ini tahu tidak kita belajar apa? Itu pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita belajar teks ceramah. Kata Ibu kemarin kan, setelah kita belajar teks eksplanasi, hari ini kita belajar teks ceramah. Oke, dalam pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah ini ada KD dan nah, dalam pembelajaran ini kalian mempelajari identifikasi informasi, yaitu permasalahan aktual yang terdapat dalam teks ceramah atau dalam ceramah. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu ceramah? Ayo Ananda, siapa yang bisa jawab? Apa itu ceramah? Silakan. Iya, bagus Ananda Ridho. Nanti Ibu tambahkan nilainya. Aplaus Ananda Ridho. Ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan di depan umum. Oke, silakan dibaca satu orang. Siapa yang mau baca? Silakan. Iya. Identifikasi informasi atau permasalahan aktual dalam teks ceramah. Ceramah dilakukan oleh seseorang di hadapan banyak orang. Ceramah dilakukan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain, dan hal lain yang bersifat aktual. Ceramah umumnya dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya. Dengan demikian, informasi yang disampaikan sesuai dengan pengetahuan penceramahnya. Ya, terima kasih. Oke, kira-kira sampai di sini paham tidak? Apa itu ceramah? Kira-kira mengerti ya ceramah ya? Oke, biar lebih paham, nanti kita lanjutkan materinya. Jelas ini? Nah, ceramah ini di dalamnya terdapat ada berapa macam yang mirip teksnya? Ada 3. 1. Pidato. Yang kedua?
Yang ketiga? Oke, silakan dibaca dulu, dipahami kira-kira apa bedanya ketiga teks ini. Sedangkan teks ini terdapat dalam teks ceramah atau dalam ceramah. Bu minta satu orang untuk bacakan teks pidato. Afik. Oke, silakan dibaca teks pidato, Afik. Teks pidato adalah pembicaraan di depan umum yang berperspektif dan bersifat ajakan atau dorongan pada lain untuk berbahagia. Iya, itu yang dimaksud dengan teks pidato. Terima kasih Ananda Afik. Kemudian yang kedua, teks khutbah. Ada yang ingin membacakan? Oke, silakan. Teks khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan. Iya, penyampaian pengetahuan keagamaan. Kalau itu teks khutbah. Yang ketiga, teks sambutan. Siapa yang ingin membacakan? Ayo, silakan. Oke, silakan. Ananda di belakang. Teks sambutan adalah pidato singkat yang disampaikan pada pembukaan sesuatu acara atau kegiatan. Iya, terima kasih. Aplaus dulu untuk teman yang berpartisipasi hari ini. Nah, ini adalah ketiga teks yang terdapat dalam teks ceramah. Atau tiga teks mirip dengan teks ceramah. Tapi harus tahu perbedaannya, kan? Pidato. Jadi sekarang bisa Anda bedakan mana pidato, mana khutbah, dan mana teks sambutan? Bisa ya? Nah, ketiga-tiga ini menggunakan teknik ceramah. Jadi kita harus tahu dulu, ceramah itu apa-apa saja teksnya. Ternyata ada 3. 1 teks pidato, teks khutbah, dan teks sambutan. Oke, kita lanjut. Oke, jelas tidak tulisannya nih ya? Teks ceramah. Ada berapa golongan atau jenis? Ada berapa itu? Siapa yang bisa baca? Silakan. Nanti Ibu tambah nilainya. Ayo silakan. Ini berdasarkan informasi. Karena kita kan di sini mencari informasi dengan permasalahan aktual di dalam sebuah ceramah atau teks ceramah kan? Nah, ternyata ada 5 golongan. Informasi berdasarkan apa saja itu? Berdasarkan fungsi. Iya. Apalagi? Dia peristiwa. Iya. Ada beberapa jenis informasi dalam teks ceramah. Ada 5. Nah, ini ada beberapa cara untuk kita supaya paham terhadap informasi yang diberikan oleh atau disajikan sebuah teks ceramah atau ceramah. Nah, kira-kira apa saja? Ada berapa informasi yang harus cara mendapatkan informasi? Ada berapa caranya di sini? Coba dibacakan Ananda. Rindiani. Oke, bacakan dulu. Cara yang dapat dilakukan untuk memahami informasi ceramah. Mendengar ceramah yang didengar atau dibaca dengan sesama secara menyeluruh, secara informasi yang menarik dalam ceramah, itu informasi yang telah dicatat menjadi kalimat atau sederhana yang ada dari buku. Iya. Terima kasih Ananda Riani. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ananda. Nah, ini adalah 3 cara bagaimana kita memahami sebuah informasi di dalam teks ceramah. Seperti kemarin, kegiatan maulid yang kita lakukan, kan? Nah, kira-kira sebuah ceramah itu apa saja sih yang harus kita dapatkan? Nah, ternyata ada caranya ini.
supaya kita dapat informasi, supaya ceramah yang kita dengarkan, yang orang sajikan bermanfaat untuk kita. Oke? Oke, Ananda, kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya ya? Menjadi berapa kelompok? 7 kelompok, karena kita dibagi kelasnya. Jadi hari ini positifnya jadi 5 kelompok. Kita kecilkan lagi kelompoknya. Jadi 6 ya? Oke, 6 kelompok. Nah, hari ini tugasnya adalah nanti mendengar sebuah video, kemudian tolong video tersebut diidentifikasi, temukan informasi yang terdapat dalam ceramah tersebut. Kemudian tadi sudah ada cara-caranya kan? Ada 3 cara menemukan informasi aktual dalam ceramah. Kemudian ada informasi-informasi sebanyak berapa macam informasi yang kita temukan? 5, sesuai dengan jenisnya. Nah, tolong Ananda berkumpul masing-masing dengan kelompoknya. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 1 mana? Oh iya, ini sebelah ini kelompok 1 kan? Kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ingat ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan video, silakan dibuka dulu LKPD yang Ibu bagikan. Ini nanti yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Oke, silakan dibuka. Nah, sambil Ananda membuka LKPD, simaklah video berikut. Assalamualaikum Sobat Giri. Sekarang hubungan hidup Islam di hadis ini boleh Anda miliki. Mau hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Kalau yang berhadapan dengan kita itu adalah kita hadapi itu orang yang lebih tua, kita sebagai anak muda harus menunjukkan kuasa menghormati dan memberikan takdir, artinya apa? Menghargai, apresiasi kepada orang-orang yang lebih tua dari kita dengan menjaga tutur kata, ya, memanggil mereka dengan sebutan-sebutan yang menunjukkan hormat kita kepadanya. Tentu Pak, kalau ada anak muda memanggil orang tua dengan sebutan nama, kira-kira bagaimana? Namanya Jamaluddin dan Allah, misalnya. Lalu datang anak muda, dia panggil, Din. Bagaimana dia? Ini menunjukkan anak muda ini kurang adab atau kurang ajar dalam masalah kita. Jadi tunjukkan takdir, yaitu penghormatan. Kita menghormatinya karena jelas dia lebih baik dari kita. Ya, kalau kita ada seorang salah, dia selalu menasihati dirinya. Dia mengatakan jika dia lihat orang yang lebih muda, anak muda, dia katakan anak muda ini lebih baik dari kita. Nah, karena dosanya lebih sedikit daripada dosa. Ketika dia lihat orang yang lebih tua, dia mengatakan orang tua ini lebih baik dari kita. Kenapa? Karena ibadahnya pasti lebih banyak, sholatnya pasti lebih banyak dari lebih dulu berpuasa dari mungkin dia sudah habis itu. Seperti itu. Dalam
bukan apa fakta gitu jamaah bisa atau kalau di sebutannya jadi kita menunjukkan apa hormat karena orang itu dapat menilai dari bagaimana dia berbicara. Kalau dia masih diam berbunyi kita tidak bisa menilai berbunyi tapi ketika dia sudah bunyi kita bisa menilai seseorang dapat mengukur akhlaknya dari apa bunyinya begini. Dia bagaimana bicaranya, bagaimana sih. Ini itu di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga ya, yang misalnya memanggil ayah kita, istri memanggil suami, adalah dia panggil istrinya, menunjukkan ya penghormatan kepada suami. Janganlah memanggil nama begitu ya. Mungkin boleh. Dan video yang Ananda yang 5 ini menginspirasi Ananda untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, kita ulang, kita dengarkan sekali lagi videonya sambil mengecek LKPD yang Ibu bagikan. Sambil diperhatikan apa tugasnya nanti. Kalau yang berhadapan dengan kita itu adalah kita hadapi orang yang Halaman kedua. kita selaku anak muda harus menunjukkan rasa hormat, menghormati dan memberikan takdir. Silakan dicatat apa yang ditemukan dalam video tersebut sesuai pertanyaan ada di LKPD. Dengan menjaga kebebasan, ya, memanggil mereka dengan sebutan-sebutan yang menunjukkan hormat kita kepada mereka. Tentu Pak, kalau ada anak muda memanggil orang tua dengan sebutan. Silakan dibaca yang halaman 2. Bukan, biar ada warnanya. Halaman 2. Misalnya, lalu dalam anak muda dia panggil Din. Bagaimana? Ini menunjukkan anak muda ini kurang ajar atau kurang ajar. Jadi tunjukkan takdir, itu penghormatan. Kita menghormatinya karena jelas dia lebih baik dari kita. Ya, kalau kita ada seorang salah, dia selalu menasihati dirinya. Dia mengatakan jika dia lihat orang yang lebih muda, anak muda dia katakan anak muda ini lebih baik dari kita. Yang bagian 2 dulu kan. Karena dosanya lebih tinggi Dua daripada dulu. dosa. Dulu. Jadi kita biasanya orang yang lebih tua, dia mengatakan orang tua ini lebih baik dari kita. Kenapa? Boleh dicoret-coret, boleh dicoret-coret. Kemudian boleh sampai ke belakang coretnya LKP nanti dikumpulkan. Membuat pertanyaan. Sebagai anak muda, baik itu dari tutur kata maupun perbuatan sikap. Ya, kita tahu bagaimana di dalam budaya masyarakat kita, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dalam hal sebutan. Ya. Bisa jadi kita menyebutkan apa yang menyebut Pak Jamal, namanya Jamaludin misalnya, Bapak Udin, ini sesuai dengan sebutannya. Jadi kita menunjukkan apa? Hormat. Karena orang itu dapat menilai dari bagaimana dia berbicara. Kalau dia masih diam, bunyi, kita tidak bisa menilai. Karena belum bunyi, tapi ketika dia sudah bunyi, kita bisa menilai seseorang dapat mengukur akhlaknya dari apa bunyinya. Bagaimana kedekatannya, bagaimana bicaranya, bagaimana sikapnya. Ini lebih dalam keluarga.
Kalau di dalam keluarga ya, kalau misalnya memanggil ayah kita, ini nggak sopan keluarga yang ibunya, istri memanggil suami, tidaklah dia panggil dengan sebutan yang menunjukkan ya penghormatannya kepada suami. Janganlah memanggil nama, kan begitu. Walaupun mungkin boleh, cuma ya kurang layak, kan begitu. Jadi itu menunjukkan penghormatannya kepada orang yang lebih tua. Ini jangan begitu. Oke, jelas ya video ceramahnya? Jelas. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya dan boleh buka ulang video yang Ibu bagikan ke dalam kelompoknya masing-masing lewat via grup kemarin kan? Oke, silakan boleh dibuka-buka supaya pengisian LKPD-nya lancar. Oke, silakan dilihat dulu LKPD-nya. Kerjakan secara berkelompok. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Ibu. Oke? Ya. Oke, setelah mengamati video, baca juga teks ceramah singkat di bawah video tersebut, di bawah link video. Menghormati yang lebih tua. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap video ceramah, hormat kepada orang tua, dan teks menghormati yang lebih tua, mari Ananda ajukan pertanyaan. Untuk memandu Ananda, cermatilah dua contoh pertanyaan berikut ini. Jika Ananda mengalami kesulitan, diskusikan dengan rekan-rekan tentang kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan. Berarti tugas Ananda adalah membuat pertanyaan ya. Kerjakan secara berkelompok. Yang jelas, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan dibaca lagi di LKPD-nya. Melalui pendekatan pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami informasi yang didengar atau yang dibaca, kemudian menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah dengan benar dan penuh percaya diri. Ini ada beberapa contoh pertanyaan yang telah Ibu buat dalam LKPD. Pertanyaan yang pertama, persoalan apa yang dibahas dalam video ceramah tersebut? Nah, itu satu pertanyaan dari Ibu, tolong nanti dijawab juga ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi siapa saja yang harus kita hormati?
Yang ketiga, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua? Nah, itu tadi ada dalam video. Silakan videonya putar ulang di kelompoknya masing-masing. Dan lewat via WA yang Ibu bagikan. Oke, lanjutkan membuat pertanyaan selengkap mungkin, sedetil mungkin sesuai dengan video yang Anda tonton dan teks ceramah yang ada di LKPD. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Iya, buat pertanyaan di bawah. Lanjutkan. Terserah mau berapa pertanyaan, dia berkaitan dengan video yang Anda tonton. Apa saja yang terdapat? Ya? Kita mengidentifikasi ya, mengidentifikasi nanti informasi yang harus kita dapat. Disuruh buat pertanyaan, kan? Nah, disuruh membuat pertanyaan. Oke, kelompok 3 ada kesulitan? Membuat pertanyaan. Lanjutkan pertanyaannya seputar video yang kita tonton dan teks ceramah yang ada di LKPD. Kalau ada kesulitan, silakan Ananda tanyakan. Nanti Ibu bantu. Mengidentifikasi informasi apa saja yang kita temukan di dalam video ceramah tersebut. Kalau sudah dimuat pertanyaan, silakan buka lembar berikutnya. Format pengumpulan informasi. Nah, di sini nanti akan terbentuk suatu jawaban. Informasinya itu gampang kan? Judul, kemudian iya, judul video dulu, kemudian judul teks ceramah. Apalagi yang ditemukan dalam informasi tersebut? Nah, langkah selanjutnya, langkah yang keempat, mengasosiasikan. Nah, pada lembar mengasosiasikan di sini, setelah Ananda selesai mengisi seluruh format, sekarang saatnya Ananda mengungkapkan kembali menggunakan bahasa sendiri informasi yang disampaikan pada video ceramah dan teks ceramah. Berarti nanti setelah informasi kalian dapatkan, kalian susun kembali teks ceramah menggunakan bahasa sendiri. Ya, dan ini dikerjakan masing-masing kelompok. Jadi kerja kelompok. Jadi tugasnya nanti dua. Satu berdasarkan video, yang kedua berdasarkan teks yang ada di LKPD di awal. Itu nanti dikembangkan, diceritakan kembali ke dalam bahasa sendiri. Membuat teks ceramah. Oke, paham? Oke, silakan selamat mengerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan.
Apakah Ananda ada kesulitan? Oke, lanjutkan. Kalau tidak ada, lanjutkan. Mudah kan cara mengerjakannya? Kita cukup menyimak sebuah video ceramah, kemudian membaca teks ceramah yang ada di LKPD. Kemudian terakhir, tugas kalian adalah membuat teks ceramah tersebut menggunakan bahasa sendiri dan mengerjakannya secara berkelompok, jadi agak gampang. Silakan diputar-putar videonya yang udah Ibu bagikan biar lebih jelas lagi informasi yang terdapat dalam video tersebut. Tugas pertama sudah kita lewati, membaca dan mengamati video. Sekarang tugas kedua, apa sudah selesai? Tugas yang kedua, belum? Apa ada kesulitan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu pekerjaannya. Membuat pertanyaan, nanti jawabannya boleh di belakang kertas kalau tidak cukup ya. Ini ada di lembar jawaban di belakang LKPD, kalau tidak cukup di depan. Persoalan apa yang dibahas dalam video ceramah tersebut? Kira-kira apa yang dibahas tadi? Coba kelompok 1, apa kira-kira yang dibahas tadi dalam video ceramah tersebut? Ya, hormat kepada kedua orang tua. Kelompok lain, ada yang ingin menambahkan? Menghargai orang yang lebih tua. Kata kelompok 2 yang lain, apalagi mau tambahkan? Sopan santun. Iya, tutur kata yang baik, perilaku yang baik. Itu yang harus dijaga. Pertanyaan yang kedua, jadi siapa saja yang harus kita hormati? Orang yang lebih tua. Orang tua kita sendiri. Saudara. Ya, guru-guru. Siapa lagi? Anggota keluarga yang usianya lebih tua. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ini contoh dari Ibu. Nanti lanjutkan pertanyaannya untuk mengumpulkan informasi. Bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua? Yuk, kumpulkan informasi yang ada di video tadi. Caranya, kelompok 2, silakan.
Jaga tutur kata, jaga sikap, apalagi? Iya, sopan santun, lisan dijaga. Memanggil seseorang itu panggillah sesuai dengan kedudukannya. Jangan orang yang lebih tua dipanggil nama. Nah, ini kan salah satu informasi yang kita dapat dari video tersebut kan? Oke, sekarang lanjutkan pertanyaannya. Sudah 3 pertanyaan, lanjutkan. Ada yang sudah dapat? Bisa ditampilkan? Coba kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Sana kelompok 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Sikap apa yang harus ditunjukkan ke orang yang lebih tua? Iya, ini pertanyaannya adalah sikap apa yang harus kita tunjukkan kepada orang yang lebih tua. Setuju tidak dengan permasalahan yang didapatkan kelompok 4? Setuju, oke, aplaus untuk kelompok 4. Kelompok berapa lagi yang lain yang menemukan informasi yang baru? Kelompok 5? Oke, silakan kelompok 5. Bagaimana cara menerapkan sopan dan hormat? Ya, bagaimana cara menerapkan kesopanan dan rasa hormat? Kira-kira betul tidak sesuai dengan informasi yang ada dalam video? Iya, betul. Itu cara menghormati. Bagaimana cara menghormati sopan santun kepada orang yang lebih tua. Oke, aplaus untuk kelompok 5. Kelompok 1, 2, dan 3. Ada informasi yang baru selain temannya kelompok 4 dan 5 temukan? Informasi kan? Iya, informasi yang ditemukan dari pembelajaran yang 2 lewat pertanyaan. Yang lain dengan kelompok 4 dan 5. Silakan kelompok 1. Kenapa kita harus Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1 dulu ya. Sebentar ya kelompok 2. Jangan rebutan. Kelompok 1 dulu. Oke, informasi yang lain silakan diutarakan. Ini kelompok 4 dan 5 sudah bagus ini. Oke, lanjut. sebutkan adab-adab terhadap orang yang lebih tua? Mengetahui ya, lebih mengetahui adab-adab terhadap orang tua, yaitu ini kan informasi yang didapat, informasi. Perjelas lagi pertanyaannya. Perjelas lagi. Bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua? Bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua? Kira-kira ada enggak jawabannya tadi di dalam video? Iya. Ada yang ingin memperbaiki kalimatnya? Ada enggak kelompok lain? Sama pendapatnya? Iya, cara atau tips untuk pertanyaannya kelompok 1? Bagaimana cara? Berarti tata cara dan tips berbuat menghormati orang tua. Itu kayak pertanyaannya. Ya, menghormati orang yang lebih tua. Oke, tadi yang udah ngantri nih kelompok 2. Silakan kelompok 2 utarakan informasi apa yang didapat lewat pertanyaan. Kenapa kita harus menghormati orang yang lebih tua? Iya, mengapa kita harus menghormati orang yang lebih tua? Kira-kira ada tadi di dalam video? Ada, oke. Aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 3? Ada informasi yang lain? Silakan. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu orang yang lebih tua? Ya, apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika kita bertemu atau berpapasan dengan orang yang lebih tua. Atau apa yang harus kita perbuat kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua? Apakah kita cuek saja?
Diam, tidak menyapa sama sekali. Tidak kan? Apakah jawaban dari permasalahan kelompok 3 ada di dalam video tadi? Iya, ada. Kalau ada berarti aplaus tuh kelompok 3. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tugas yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, di dalam data tersebut yang harus kalian temukan adalah judul. Judul dari video dan judul dari teks. Ingat kan, masih teks yang pertama di LKPD lembar 1. Nih, LKPD lembar 1. Ada teks ceramah, menghormati yang lebih tua. Di atas mengajukan pertanyaan. Ada kan? Nah, dari teks tersebut silakan dibuat judulnya dan dibuat judul ceramah lewat video tadi. Yang kedua, judul teks ceramah. Judul teks ceramah. Sub-subnya kira-kira apa-apa saja dalam ceramah tersebut. Sesuai dengan pertanyaan yang kalian utarakan tadi. Oke, silakan dikerjakan dulu. Cara menentukan judul teks dan judul video, apa adanya saja. Videonya ada berapa, teksnya ada berapa, itu saja yang kita tuliskan. Jangan ditambah-tambah. Pembelajaran kita masih 1 jam ya, masih 1 jam pembelajaran. Apakah Ananda ada kesulitan untuk menemukan informasi judul teks dan judul video? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, dilanjutkan. Sudah selesai? Oke, utarakan dulu. Kelompok mana dulu? Apa judulnya? Judul teks dan judul video yang kalian nikmati. Silakan kelompok 4. Judul apa ini? Video atau teks? Judul teks, menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Kalau video? Menghormati orang yang lebih tua. Kelompok 5, udah selesai belum? Menentukan judul video dan judul teks. Silakan diputar dulu videonya. Teksnya ada di LKPD kan? Ada kesulitan tidak? Kalau ada kesulitan, tolong diberitahu Ibu, nanti Ibu bantu. Kira-kira apa judul teks yang Ananda temukan, kelompok 5? Pada teks tersebut, lihat di LKPD-nya.
menghormati orang yang lebih tua. Iya, menghormati orang yang lebih tua. Kalau teksnya? Di dalam teks tersebut informasi apa saja yang dapat diambil? Menghormati yang lebih tua. Nah, untuk tugas kolom 2 itu mengajukan pertanyaan. Di situ ada pertanyaan untuk video dan pertanyaan untuk teks ya. Nah, nanti digabung jadi banyak dia. Nanti diidentifikasi mana untuk video, mana untuk teks. Kalau bagian 2 mengajukan pertanyaan itu. Kelompok lain, apakah ada menemukan judul yang berbeda? Berarti judulnya sama ya? Ya, menghormati orang yang lebih tua atau menghargai orang yang lebih tua. Menghormati orang tua. Berarti video dan teks yang kita temukan tadi judulnya kita sepakati. Kalau teks apa judulnya? Teks. Menghormati yang lebih tua. Kalau video tadi? Menghormati orang yang lebih tua. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang judul teks dan judul video? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bagian 5. Bagian 4. Mengasosiasikan. Nah, silakan dibaca dulu. Mengasosiasikan. Kemudian lanjutkan mengerjakan tugas. Setelah Ananda selesai mengisi seluruh format, sekarang saatnya Ananda mengungkapkan kembali menggunakan bahasa sendiri informasi yang disampaikan pada video ceramah dengan teks ceramah. Berarti Ananda membuat sebuah teks berdasarkan teks atau berdasarkan ceramah. Silakan dipilih. Nah, teks ini dibuat di dalam kelompok, bekerja secara berkelompok menggunakan bahasa sendiri. Maksudnya di sini bukan bahasa daerah ya, tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi diubahlah kalimatnya. Paham? Paham sampai di sini? Oke, caranya silakan dibuka secara berulang-ulang video yang sudah Ibu bagikan. Kemudian Ananda ceritakan kembali video tersebut ke dalam sebuah teks. Ada pertanyaan? Oke, paham sampai sini? Oke, silakan dibuat lagi. Ibu yakin Ananda pasti bisa membuat teks ceramah berdasarkan video tadi. Dan Ananda lebih bagus teks ceramahnya daripada video yang ditampilkan tadi. Kalau video yang ditampilkan tadi itu kan tidak formal bahasanya kan? Tidak formal, tetapi karena hari ini kita pembelajaran bahasa Indonesia, silakan Ananda buat teks ceramah sebaik mungkin sesuai dengan EYD. Tentukan tanda bacanya, diskusikan secara berkelompok. Oke, selamat mengerjakan.
Setelah jadi nanti teks ceramahnya, kita komunikasikan dengan teman-teman ya. Silakan kelompok lain nanti menanggapi. Oke, sekarang dibuat dulu teks ceramah yang telah Anda tonton berdasarkan video. Boleh juga berdasarkan teks yang ada di LKPD. Nah, pada saat mengerjakan LKPD ini, Ananda tidak perlu lagi melihat materi yang Ibu sampaikan kemarin. Karena materinya udah Ibu bagikan kemarin, kan? Ada yang udah selesai? Ya, lanjutkan pengerjaannya. Sengaja hari ini Ibu suguhkan video yang tidak panjang dan teks yang tidak panjang, supaya Ananda lebih mudah untuk menemukan informasi di dalam teks ceramah tersebut. Kemudian pada saat mengomunikasikannya, teks ceramah yang Ananda buat juga tidak terlalu panjang. Jadi masing-masing kelompok nanti dapat waktu untuk mengomunikasikan kepada kelompok yang lain. Jadi ada presentasi nanti ya Ananda. Ya, silakan dilanjutkan tugasnya. Ya? Apa? Panas dalam. Nanti. Sekarang kita belajar dulu ya. Panas dalam nanti kita minta dengan guru UKS nanti. UKS. Ya, sekarang kita buat dulu tugasnya.
Yang sakit nanti kita ke ruang UKS. Kita tanggulangi nanti. Udah selesai nih kelompok 4? Udah? Kalau udah, kita siap-siap untuk presentasi, dikomunikasikan dengan kelompok yang lain. Sampai habis. Sekarang kan kita tugas yang terakhir. Nih. Tugas yang terakhir kan ini, mengomunikasikan. Apa yang harus Anda lakukan? Berdasarkan video dan teks tadi, ceritakan kembali isinya menggunakan bahasa sendiri. Boleh pilih salah satu, boleh dua-duanya. Ringan kan kita belajar kelompok. Kan? Teks yang itu. Kemudian video berdasarkan video yang tadi yang Ibu bagikan. Ceritakan kembali menggunakan bahasa sendiri. Disimak dulu videonya, kemudian ditulis berdasarkan kalimat yang kalian temukan. Buat teks ceramah dari awal sampai akhir. Mengomunikasikan. Buat. Boleh ringkas dulu di bukunya, boleh cari di bukunya, boleh tuangkan dalam LKPD. Ya? Mengomunikasikan. Ya, boleh lanjut ke bagian 4, mengomunikasikan. Tadi 6, terbalik. 5. Terbalik. Bahan Ibu periksa. 5 angka kemana? 6 dan 4. Oke, lanjut yang terakhir sekali itu adalah bagian 5, mengomunikasikan. Mengomunikasikan informasi apa saja yang Anda dapatkan dalam ceramah tadi. Setelah Anda ceritakan sedikit ceramah tadi, kemudian informasi apa yang Anda dapatkan, baru ditulis poin-poinnya, nanti kita presentasikan ya. Kita komunikasikan dengan kawan-kawan. Ya, sampai berapa udah? Kami yang belum itu, Bu. Nah, ini diceritakan kembali teks tadi. Teks yang ada di depan diceritakan di sini. Kemudian ini menceritakan judul tadi. DG dijawab ya, Bu? Ya, boleh dijawab 2. Nanti biar nyaman presentasi kan? Harus 2 Bu. Kan kita berdasarkan teks dan video. Kan enggak banyak, ini sedikit ya. Bukan banyak, ini sedikit kan? Nah, ini diubah kalimatnya, diceritakan lagi di sini. Apa sih isinya teks ini? Kemudian video tadi, apa sih tentang video tadi? Ceritakan di sini buat kalimat. Ya. Nanti barulah yang terakhir. Ini sebenarnya 4 nih, bukan 6. Barulah yang kelima, Ananda komunikasikan dari teks yang Ananda temukan tadi. Yang 2 itu video dan teks. Identifikasi informasi aktual. Yang kalian dapat informasinya di situ yang masih hangat, yang masih aktual, yang masih lagi viral-viralnya. Terdapat pada ceramah adalah apa? Berapa poin? Bentuk apresiasi terhadap orang tua itu ternyata apa? Nah, kan ada di teks. Iya, boleh, silakan. Kalau tidak cukup kolomnya, silakan tulis di belakang. Itu juga LKPD. Asal jangan dilepas. Yang 4, ini yang 4 ya, bukan 6 nih. Ini video tadi diceritakan kembali di sini menurut bahasa kalian. Kemudian ini teks yang ada di awal sini. Kalau panjang boleh panjang. Yang di belakang, di belakang. Video gitu. Tentang video. Kemudian satu lagi tentang teks. Jadi buat 2. Nanti biar nyaman mau presentasi, ya. Kelompok 1 udah hampir siap. Kelompok 2 udah siap belum? Kelompok 4 udah hampir siap. Kelompok 3? Hampir. Ini kelompok 5?
Tulis di LKPD-nya, kalau tak cukup di depan, tulis di belakang. Biar nanti pas presentasi seragam apa yang kalian kerjakan. Berdasarkan teks, berdasarkan video ya, ada duanya. Pasti ada perbedaan kan informasinya, walaupun judul yang kalian temukan sama. Pasti ada perbedaan. Putar kembali, informasi nanti akan didapatkan di situ. Apakah Ananda ada kesulitan lagi? Ya? Susunlah bagian-bagian penting dalam ceramah. Penting dalam ceramah. Bagian pentingnya apa saja? 1. Ya, ini boleh. Tinggal lanjutkan. Itu kan penting juga kan, informasi itu kan penting. Tinggal tentukan, nanti presentasikan, kelompok lain nanti menanggapi. Oke, bisa dilanjut. Tinggal ini lagi kan? Yang lain udah selesai kan? Kalau tidak cukup, lembar depan di belakang. Kelompok 4 ada kesulitan? Sudah selesai? Sudah selesai. Temukan informasi sebanyak mungkin dari teks dan video yang Anda tonton. Waktu kita masih 30 menit, masih panjang. Silakan Ananda buat tugasnya sebaik mungkin. Setelah ini kita presentasi. Kita komunikasikan hasil kerjaan kita yang ada di LKPD di depan kelas. Ini ada 5 kelompok, jadi cukup setengah jam untuk presentasi. Siapkan dulu tugasnya. Gak bisa ngomong, sakit ya. Nanti kita sembuhkan. Sekarang yang penting belajar dulu. Nanti cari obat. Makanya banyak-banyak minum air putih, jangan cuma minum es. Jajan di kantin kuat kan? Udah mau selesai? Kelompok 2 nih udah mau selesai. Kelompok 1 siap dah presentasi? Masih berapa yang belum selesai? Ya lanjutkan. Kelompok 4 udah selesai belum? Oke, kalau udah selesai kita presentasikan, komunikasikan dari awal sampai akhir. Judul, kemudian informasi apa yang kalian dapat. Ceritakan kembali dulu isi video dan isi teks. Oke, siap? Siap? Presentasinya berdasarkan LKPD yang kalian isi, ya? Oke, untuk presentasi kita upload dulu untuk kelas kita hari ini. Upload dulu, biar semangat. Kita persilakan ya, untuk kelompok 4 mengkomunikasikan hasil tugasnya pada hari ini. Silakan, apa saja yang Anda temukan. Silakan kelompok 4. Presentasikan, kenalkan dulu diri, kemudian kenalkan kelompoknya. Iya, di kelompoknya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan yang beranggotakan saya Tia Ramadhani, saya Alia. Saya Syakir. Saya Muhammad Al-Besari. Kami akan mempresentasikan Hasil tugas kelompok. tugas kelompok. Yang pertama, membuat pertanyaan.
Ada berapa pertanyaan kelompok 4? Ada 4 pertanyaan. Itu aja dari awal, dari 1. Ada jadi jumlahnya ada berapa? Ya 7. 7 pertanyaan, silakan dibacakan dulu. Yang pertama, persoalan apa yang dibahas dalam video ceramah tersebut? 2. Jadi siapa saja yang harus kita hormati? 3. Bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua? 4. Sikap apa yang harus ditunjukkan ke orang yang lebih tua? 5. Bagaimana sikapmu jika bertemu dengan orang yang lebih tua? 6. Bagaimana sikap menghargai? 7. Kita menghargai yang lebih tua karena? Iya. Kita lanjutkan dulu, ya. Lanjutkan dulu presentasinya. Kelompok lain nanti tolong ditanggapi. Apakah ada yang melenceng, ada masukan, saran, sanggahan dari kalian nanti tolong disampaikan ya. Setelah presentasi. Lanjutkan. Tugas yang ketiganya, mengumpulkan data. Judul video dulu. Menghormati yang lebih tua. Judul, Informasi judul apa itu? judul video. Oh ya. 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Bersikap baik kepada orang tua. 3. Panggilan hormat kepada yang lebih tua. Iya. Teks. Teks ceramah menghormati yang lebih tua. 1. Berhadapan dengan orang tua harus sopan dan hormat. 2. Orang yang lebih tua baik daripada yang muda. 3. Bertutur kata yang lebih baik dan hormat. 4. Sering memberi apresiasi kepada orang yang lebih tua. Iya. Sekarang tugas yang keempat. Pernyataan umumnya. Deretan penjelas. Mengasosiasikan. Objek video, pernyataan umum. Menghormati judul, menghormati orang yang lebih tua. Deruatan penjelasan, bersikap hormat kepada orang tua, lebih tua mulai dari berkata dan berperilaku. Objek teks, pernyataan umum. Judul, menghormati yang lebih tua. Deruatan penjelasan, bersikap baik, bertutur kata yang baik kepada orang tua, dan sering memberikan apresiasi kepada yang lebih tua. Sekarang lanjut yang kelimanya, tugas yang kelimanya, gantian. Mengomunikasikan. Cara menghormati. 1. Cara menghormati orang yang lebih tua dari perkataan hingga sikap. 2. Susunan bagian-bagian penting dalam ceramah. Bersikap sopan kepada orang tua, panggilan yang sopan terhadap orang yang lebih tua, tutur kata, berbicara dengan yang lebih tua. Iya. Ya, plus dulu untuk kelompok 4. Nah, sampai di sini ada enggak yang ingin disampaikan kelompok lain? Apakah itu sanggahan, masukan, mau ditambah, atau ada yang salah, diperbaiki? Silakan untuk kelompok 4, kelompok lain. Atau kalian sudah setuju? Kalau setuju paling tidak apresiasi, angkat tangan. Ibu kami sangat setuju dengan pendapat kelompok 4. Silakan. Ayo silakan, ini ada 4 kelompok, silakan. Ada yang ingin memberikan apresiasi, boleh. Ingin memberikan sanggahan, boleh. Kritik, boleh. Silakan, masukan juga boleh. Ayo. Kelompok 1 ada yang ingin disampaikan untuk kelompok 4, sanggahan, kritik, saran. Kelompok 5, paling tidak apresiasi lah, setuju gitu ya. Nah, apanya yang setuju boleh juga disampaikan. Apanya yang setuju? Paling tidak apresiasi, Bu. Kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Karena kira-kira seperti itulah juga nanti yang akan kami presentasikan walaupun bahasanya berbeda, gitu kan?
Jadi kelompok kami memberikan aplaus untuk kelompok 4. Itu kan apresiasi namanya. Ya, ada yang ingin disampaikan? Kelompok 2, ada yang ingin disampaikan? Jangan dibuat susah pekerjaannya. Ini kan gampang. Videonya pendek, teksnya sedikit. Kan? Gampang. Oke, kelompok berapa lagi yang udah siap? Kelompok 4 udah selesai presentasi. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Hasil pekerjaannya bagus. Kelompok 5? Udah selesai? Kelompok 3? Tadi kan udah selesai bagian 1, 2, 3, 4. Sok nanti Bang kursinya, Bang. Kelompok 1? Sambil yang lain presentasi, kemudian yang lain persiapkan tugas berikutnya gitu kan. Apa judul dan informasi yang didapat dalam teks ceramah yang kalian tonton dan kalian baca? Oke, lanjut Ananda. Kelompok 2 nih sepertinya sudah selesai. Udah ya? Apanya lagi yang belum selesai? Nah, sambil kita menunggu yang lain, untuk kelompok yang lain silakan di komentari dulu ini kelompok 4 karena udah bagus presentasinya. Ada kesulitan enggak kelompok 5? Udah selesai? Ibu minta satu kelompok lagi presentasi karena waktu kita udah mau habis. Tidak terasa 2 jam mau selesai ya. Satu kelompok lagi presentasi. Oke, udah siap kelompok 1? Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Tolong kelompok yang lain ditanggapi ya. Boleh memberikan saran, apresiasi, sanggahan, masukan. Silakan. Oke, silakan kelompok 1. Oke, bagaimana Nanda? Karena waktu kita sudah mau habis, kita lanjutkan dulu pembelajaran kita. Diskusi kelompoknya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sepakati dulu nanti tugasnya dikerjakan di sekolah atau di rumah. Oh, di sekolah, karena tempat kalian berjauhan ya? Iya, Bu. Ya, berjauhan. Berarti nanti pulang sekolah atau datang ke sekolah, tolong lebih awal datangnya. Atau pulang sekolah nanti kita tinggal dulu, kita lanjutkan tugas kelompoknya untuk presentasi pertemuan yang akan datang. Ya? Oke. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu, apa-apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang teks ceramah?
1. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Menemukan informasi yang bersifat aktual. Nah, berdasarkan pekerjaan Ananda, apa lagi yang telah Ananda temukan pada pembelajaran hari ini? Selain menemukan informasi, memahami informasinya, apa lagi? Iya, memahami informasi, menemukan informasi, membedakan teks ceramah ya. Apalagi? Cara mencari informasi yang menarik. Ada lagi yang lain? Yang ingin menambahkan? Menyusun informasi, menemukan cara. Menyimak ceramah tadi ya. Menyimak teks ceramah dan membaca teks ceramah. Apalagi yang kita lakukan pada hari ini? Membuat pertanyaan seputar ceramah berdasarkan video dan teks. Apalagi? Mengumpulkan data tentang informasi yang bersifat aktual, yang kata kelompok 2. Iya, semua jawabannya bagus. Nah, sekarang dengarkan. Hari ini yang telah kita pelajari adalah teks ceramah. Pengertian teks ceramah, masih ingat ya pengertian teks ceramah. Kemudian ada beberapa informasi yang kita dapatkan dalam mengonsumsi, melihat, menonton, dan membaca ceramah atau teks ceramah. Kemudian yang ketiga, ada cara yang baik untuk menentukan informasi dalam teks ceramah. Kemudian yang keempat, apalagi hari ini kita pelajari? Mengidentifikasi informasi-informasi yang bersifat aktual yang nantinya bisa kita jadikan pembelajaran dan dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pembelajaran kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita habis. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang nanti Ibu ulangi sekali lagi. Kita masih presentasi mengenai informasi aktual yang kalian temukan di dalam teks ceramah dan video lewat kalian tonton dan Ibu bagikan di via WA-nya masing-masing. Oke, LKPD-nya nanti tolong dikumpulkan, diberi nama kelompok. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca doa. Silakan pimpin satu orang untuk baca doa, ketua kelas. Sebelum mengakhiri aktivitas pada hari ini, setelah kita Oke, terima kasih Ananda. Senang bertemu Anda pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu tutup dengan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.